Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah yang sama-sama saya muliakan, Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita bersama pimpinan Masjid Jami' Riyadh Ustadz Haji Nurdin, dan juga Al-Mukarram Ustadz Rafiq, Ustadz Ujang, dan seluruh para DKM lainnya yang sama-sama saya muliakan. Kita melanjutkan pelajaran kita masuk kepada hadis yang ke-18. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. Qala an-Nawawi amma sufufur rijal fahiya ala umumiha fa khairuha awwaluha abadan wa syarruha akhiruha abadan. Hadirin, kita membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf laki-laki adalah awwaluha, adalah yang paling depan, wa syarruha, dan yang paling buruknya. Nah, ini dalam bahasa Arab kata syarru itu biasanya diterjemahkan kejelekan, yaitu lawannya khairu, itu khairun sama syarrun. Tapi di sini kata syarrun di sini bukan kejelekan, bukan, tapi merupakan isim tafdil yang bermakna paling buruk, gitu ya. Asalnya asyarru, dibuang hamzahnya menjadi syarrun. Begitupun khairun, asalnya akhyaru, dibuang hamzahnya menjadi khairun. Ya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya saf laki-laki yang paling bagus yang paling depan. Ya. Makanya nggak salah tuh, ada sebagian saudara kita, ya orang salafi menyebutnya, itu mereka kalau misalnya sholat berjamaah udah langsung isi apa tuh? Saf yang paling depan. Ya. Beda sama mungkin sebagian orang kita ya. Demennya di mana? Di belakang. Ya. Apalagi hari Jumat. Apalagi pas sholat Jumat, nyarinya di mana? Pojok tuh ya. Padahal kalau kita ngelihat orang-orang zaman dulu nggak gitu. Orang-orang dulu mereka mengisi saf awal dulu. Kenapa? Li'anna shaffal awal, karena saf yang pertama itu adalah shafful malaikah, safnya malaikat. Ya. Nanti ulama membahas tuh, kira-kira kalau ada masjid yang di pojok-pojok kanan kirinya ada pintu, ya, apakah bagian luar saf pertama itu masih masuk saf pertama atau udah beda lagi tuh fadilahnya? Nah, ini kata ulama, hadirin, meskipun orang sholat di luar masjid tapi dia berada pada barisan saf pertama, maka dianggap saf pertama gitu. Ya, jadi kalau misalnya masjid penuh tapi luar kosong, saf pertama kosong, aja situ, ya. Dan pahalanya lebih besar daripada yang di belakang. Gitu. Nah, nanti ada kasus nih begini, ini kayak gini, ini kan udah disiapin sejadah nih, ada yang putih, ada yang merah. Kenapa pengurus menyiapkan sejadah ini? Biasanya husnudzonnya biar yang ngisi di sini nih orang-orang yang punya ilmu, ya, orang-orang yang rutin ngaji malam Kamis, gitu ya. Ini buat antum-antum nih yang ngaji malam Kamis nih. Biar apa? Biar kalau ada imam salah ditegur, imam lupa ditanbih, gitu. Karena nanti ada kalanya imam salah tapi kita nggak perlu tegur, gitu. Malah kadang-kadang ada yang negornya salah.
Ya, watini wazaitun wa turi sinin wa hadza baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladina amanu. Dilupa imamnya. Illal ladina amanu. Ada yang negor di belakang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, namanya makmum ngaco ini. Ya, makanya itu kalau bisa yang negor, yang tanbih itu adalah orang-orang yang benar-benar punya ilmu gitu. Ya. Nah, makanya dirinya di sini nih. Gitu. Nah, seandainya nanti ada orang udah di depan, sedangkan ada kiai nih yang pantas di depan, di belakang. Bagaimana seharusnya tuh orang yang di depan tadi? Kata ulama, kalau memang ada orang yang lebih layak sholat di depan, kasih di depan. Ya, kenapa? Ini orang lebih pantas untuk mengingatkan imam, untuk negor imam. Kalau kita kurang pantas, maka kita persilakan maju ke depan, tapi dengan syarat, ya, orang itu lebih utama menurut kita ketimbang kita. Orang ini lebih utama buat kita. Silakan maju ke depan. Gitu. Nah, maka orang yang sholat di belakang tadi, dia tetap walaupun sholat di saf kedua, tapi tetap dapat saf pertama pahalanya itu. Beda lagi sama orang yang ketika udah sholat di depan, terus diminta tuker sama temennya. Tuker depan sini, gitu. Nah itu bisa jadi makruh itu. Bisa jadi apa? Makruh. Menyuruh orang belakang maju ke depan. Contoh ada saf kosong. Ya, silakan. Makruh tuh nih. Kenapa? Ini kesempatan berbuat baik, ambil, jangan nyuruh orang gitu. Kecuali nanti ada kasus begini. Nih dalam dunia tarbiyah, dalam dunia pendidikan, itu kalau ustadz sholatnya di depan, kadang yang di belakang rame, bener ya? Saya ngalamin di kampung saya kalau sholat biasa, sholat maghrib, itu kan anak-anak kecil rame tuh. Itu kalau misalnya kita di depan semua, itu yang di belakang berisik. Maka bagaimana triknya? Yaudah, ustadznya dibagi dua. Ada ustadz yang depan, ada ustadz di mana? Belakang. Apa tujuan ustadz di belakang? Nah, nyisir tuh. Sholat. Jangan bercanda. Canda ulang gitu ya. Bercanda ulang, jangan pulang, jangan. Bercanda pulang. Ini kalau negor jamaah hadir anak-anak kecil, kalau bercanda jangan disuruh pulang. Ini sekarang pulang sono, mau sholat kagak lah. Anak kecil udah bagus ke masjid daripada di warnet kan, bener gak? Maka saya kalau nyuruh anak kecil, kalau bercanda bukan pulang, disuruh ulang. Selesai sholat, assalamualaikum. Tadi bercanda, ulang dia. Ustadz yang nyuruh kan gitu ya. Mungkin kalau orang biasa ngelawan kali dia. Itu. Jadi nggak mas, ada kalanya seseorang itu boleh bahkan dianjurkan sholat di belakang demi kemaslahatan sholat gitu. Ya. Jadi hukumnya nggak kaku-kaku amat gitu ya. Sesekali kita boleh sholat di belakang. Tapi memang ada orang yang iltizamnya sholat di depan. Nggak pernah nih ulama sholat kecuali di depan. Sepanjang umurnya dia nggak pernah sholat lihat pundak orang lain, nggak pernah. Jangankan sop ketiga, sop kedua aja nggak pernah. Sop pertama terus. Sampai suatu hari ini ulama setelah bertahun-tahun sholat di depan, kebetulan beliau terlambat, datanglah beliau masbuk sholat di belakang, paling belakang. Ketika ini ulama sholat paling belakang, dia ngerasa malu. Ya Allah, saya nggak pernah selama ini sholat di belakang. Apa kata orang nanti kalau saya sholat? Apa kata orang kalau saya sholat di belakang? Dia merasa malu karena sholat di mana tuh? Belakang. Dia mikir, lah iya, kalau saya malu sholat di belakang lantaran takut ame omongan orang, berarti selama ini saya sholat di depan bukan karena Allah, tapi karena takut omongan orang lain. Berarti selama ini saya riya tuh. Akhirnya apa? Dianggap sholat yang selama ini dia kerjakan nggak diterima Allah, dia kodok sholatnya selama bertahun-tahun itu. Ya. Karena selama ini dia merasa dengan sholatnya paling depan, dia merasa paling bagus. Dia pikir dia karena Allah, tapi ternyata bukan. Dia sholat paling depan karena takut dicela oleh manusia. Tuh ya.
Nah, jadi ada orang semacam itu ya, itu diulang sholatnya, dikodok lagi sholatnya, dianggap nggak diterima tuh yang kemarin-kemarin tuh, karena dianggap sholatnya riya gitu. Nah ini hadirin ya. Nah lalu yang kedua, sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling belakang. Nah ini ada satu penjelasan kata ulama. Kenapa seburuk-buruk shaf bagi laki-laki yang paling belakang, seburuk-buruk shaf bagi perempuan yang paling depan? Kenapa? Karena shaf paling belakang dan shaf paling depan ini amat rentan ketemunya. Jadi kalau kita sholat sebagai laki-laki di paling belakang, itu ntar akan lebih dekat kepada shaf perempuan. Dimana nggak sedikit orang ketika berhadapan dengan perempuan yang kena fitnah perempuan. Makanya yang paling bagus bukan dekat-dekat sama perempuan, yang paling jauh. Mungkin yang pernah sholat di Masjid Nabawi, ya kita lihat tuh ya, shaf yang paling belakang siapa tuh? Perempuan. Shaf laki-laki paling depan. Dan yang paling buruk yang di luar tuh. Jadi kalau kita datang telat, sholat di Masjid Nabawi di luar, belakangnya perempuan. Sahabat kita salam nengok lihat perempuan. Sahabat kita salam nengok kiri lihat perempuan. Nah itu dikatakan seburuk-buruk shaf. Ya. Dan kalimat seburuk-buruk bukan berarti dosa, bukan. Tapi aqalluha ajra. Ya shaf yang paling dikit pahalanya. Ya. Karena nanti kalau kita bilang seburuk-buruk kesannya buruk, enggak. Udah bisa ke masjid, udah bisa sholat, bagus. Ya, jangan dibilang buruk. Ya. Orang hadirin kalau udah bisa sujud, udah bisa sholat, walaupun bukan di masjid, itu udah top markotop. Ya. Kenapa? Di tengah orang pada nggak sholat, ini orang masih sholat. Apalagi ke masjid, lebih bagus daripada di mana tuh? Di rumah. Kita bilang udah top markotop udah, tapi paling bagusnya lagi kalau di masjid dia dapat shaf pertama. Tapi nggak boleh juga hadirin memaksakan shaf pertama, udah shaf udah sempit, shaf udah dia maksain diri, ya. Udah mana badannya gede kan? Yang kalau misalnya tahiyat akhir nginjak kaki orang tuh. Nah yang begitu hadirin bukan malah jadi sunnah nanti, takutnya menjadi makruh. Kenapa? Mengganggu orang lain sholat. Ya, jadi untuk mendapatkan shaf pertama ada adabnya. Apa adabnya? Jangan lompatin pundak orang. Orang lagi duduk begini, ya. Kalau sholat Jumat kan rame tuh. Kadang ada orang nih, orang Arab bukan orang kita. Kalau orang kita mah kagak nyampe lompatin orang. Orang Arab gede-gede hadirin. Dikisahkan Sayyidina Umar itu kalau naik kuda kaki kanan sama kiri nyampe gitu. Kayak naik motor tinggi orangnya, tinggi. Ya. Nah orang Arab kalau misalnya kita lagi duduk begini nih, dia lompatin pundak kita. Saya ngalamin tuh. Waktu Jumatan di Masjid Nabawi lagi duduk begini, ada orang lompat hadir nyampe. Orang kita kali kecil-kecil kan ya. Tapi kecil-kecil cabai rawit insyaallah. Ya. Kalau main bola kita nggak bisa dikolongin hadir itu. Kenapa ya? Kakinya pendek. Kalau orang Arab tinggi-tinggi. Itu satu. Adab ke shaf pertama, jangan ngelangkahin pundak orang, termasuk jangan ngelangkain ini, ya. Ada orang nggak nyampe pundak dilangkain, ini dilangkain kurang bagus juga, ya makanya bagusnya permisi, pak. Gitu. Ya. Yang kedua, adab di shaf pertama kagak boleh nempatin sejadah orang, nggak boleh. Jadi kalau orang udah naruh sejadah, haram hukumnya kita tempatin. Saya ngajar di Masjid Bakri, punya Abu Rizal Bakri. Itu kalau sholat Jumat hadirin, ini Pak Ical, ini Pak Ardi, ini keluarganya. Satu shaf depan, paling depan tuh. Sejadah mereka udah. Boleh nggak ditempatin? Nggak boleh, sejadah bos ini. Ya, siang Jumatan di sini, pulang pecat. Tapi itu memang aturan fikihnya. Kalau orang udah naruh sejadah, nggak boleh kita tempatin. Kecuali udah waktunya sholat. Udah waktunya apa ya? Sholat. Tapi kalau masih dengerin khutbah, biarin kosong nggak apa-apa. Mungkin lagi ke WC orangnya, mungkin lagi di luar sebentar balik kan gitu. Itu adabnya. Nah yang terakhir ya adab kita menuju shaf pertama ya adalah kita tidak boleh menyakiti, mengganggu orang lain. Itu ya. Jadi kalau kita di shaf pertama jangan sampai ganggu imam. Udah tahu di kita ini orangnya tukang tidur kalau Jumatan. Ya,
Orang kan jamaah kalau tidur kan macam-macam ya. Ada nggak jamaah kalau Jumatan tidur begini bunyi? Lagi duduk begini. Mana tarikannya kenceng lagi. Khotib kagak khusyuk itu hadirin. Khotib kagak. Kalau kita memang biasanya tidur di belakang apa sholatnya gitu, tidurnya di belakang. Jangan sampai ganggu apa tuh? Ganggu khotib, ya. Itu. Nah, jadi itu adabnya. Nah, adapun sholatnya perempuan itu paling bagusnya di belakang. Ya. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah. Aku pernah sholat bersama Rasulullah dzata lailatin pada satu malam. Sholat apa ini? Kata ulama, sholatnya sholat malam. Ya. Sholat malam, bukan sholat fardu, bukan. Ya. Jadi Rasul punya istri namanya Maimunah. Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi lagi nginep di rumah bibi. Nah, gitu. Kebetulan pas malam itu giliran Rasulullah di situ. Nah, Rasul lagi sholat, di tengah-tengah sholatnya Abdullah bin Abbas ikut sholat nimbrung. Ini dalil bahwasanya imam nggak wajib niat jadi imam. Saya ulang, imam nggak wajib niat jadi. Ketika ada orang sholat jadi imam, sendiri munfarid, datang orang lain ya jadi makmum, sah dia menjadi imam. Itu. Dan sah dia menjadi makmum. Ya. Nah, yang kedua, dalil bahwasanya niat jadi imam nggak mesti di awal. Contoh, kita sholat maghrib nih sendiri. Ya, Allahu Akbar. Rakaat kedua bangun, ada yang nyolek, berubah. Saya niat jadi imam, sah. Dalilnya Nabi. Nabi niat sholat sendiri, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas. Ya. Yang kedua, dalam sholat fardu sekalipun, kita sholat nih beramai-ramai. Rakaat pertama, imam nggak niat jadi imam, dia sholat aja Allahu Akbar. Pas rakaat kedua diganti niatnya jadi imam, sah. Gitu. Yang ketiga. Orang yang sholat sunnah boleh bermakmum sama yang sholat sunnah. Ini kayak Abdullah bin Abbas. Ya. Gitu. Kalau orang sholat sunnah boleh bermakmum sama yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya. Yang sunnah aja boleh, makanya boleh. Orang kalau lagi sholat sunnah, terus datang orang makmuman, ya, sah itu. Walaupun dia sholat apa nih? Sholat sunnah. Dalilnya ini. Nah, ketika Rasul sedang sholat, kebetulan banget Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kiri, didorong sama Nabi ke sebelah kanan. Nah, terjadi pendorongan ini, ulama berbeda pendapat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau sholat di sebelah kiri nggak sah. Ya, kalau sholat di sebelah kiri nggak sah. Apa buktinya? Tuh Nabi dorong. Kalau sama nggak didorong sama Nabi, dibiarin aja. Makanya didorong biar sah di sebelah kanan. Tapi kata Imam Syafi'i, orang sholat di sebelah kiri hanya makruh, nggak sampai nggak sah. Kenapa? Kok sampai makruh? Nah, ini dia. Pernah kita bahas kemarin hadis yang 2 minggu lalu, ya, bahwa Nabi pernah sholat menjadi makmum, betul? Siapa imamnya? 2 orang, Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang pernah jadi imamnya Nabi. Hebat ini orang ya. Yang satu orang sangat setia, yang satu orang yang sangat kaya gitu ya. Ya. Makanya ada keutamaan jadi orang kaya itu kayak Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau kata tetangga saya, selain donatur dilarang apa tuh? Jangan pernah remehin orang kaya ya. Orang kaya ada manfaatnya. Kalau nggak ada orang kaya, Nabi nggak berangkat perang. Karena nggak punya senjata, nggak punya kuda, nggak punya perlengkapan perang. Makanya orang kaya yang support itu yang luar biasa. Nah ini, Nabi pernah sholat bersama Abu Bakar Siddiq karena dari kamarnya sebelah kiri, Rasul sholat sebelah kiri. Nah itu. Nah hadis ini ya itu ya mengecualikan, menurunkan status yang tadinya nggak sah menjadi sah, cuman makruh. Ya jadi sholat sebelah kiri apa? Makruh. Menurut Imam Ahmad nggak sah. Menurut Imam Syafi'i sah tapi makruh. Maka kalau kita sholat pun sama, boleh. Kita sholat nih, saf sebelah kanan kita renggang, boleh kita tarik hadirin. Tapi syaratnya narik kalau bisa takbir dulu, Allahu Akbar, tarik. Gitu. Atau muter, Allahu Akbar, muter gitu. Atau narik dari depan, Allahu Akbar, baru tarik. Ya.
Itu yang paling afdol ya. Paling afdolnya kalau kita mau narik orang biar sholat ke belakang bareng kita, Allahu Akbar, baru tarik dia mundur ke belakang. Takbir dulu sunnahnya. Ya. Kayak saya punya anak sholat bercanda. Biasanya kan kalau bocah bercanda ya. Boleh nggak kita tegur? Nggak boleh, hadirin. Bisa batal kita. Jangan jauh-jauh negor begini dong. Batal. Kenapa? Dehemnya buat negor batal. Dehem buat negor batal. Contoh, tetangga ngetok rumah kita. Tok tok tok, kita lagi sholat nih. Lagi sholat. Tetangga ngetok tok tok tok. Kita dehem. Kode bahwa ada orang, batal. Tapi kalau dehemnya karena ada yang nyangkut, ya, ganggu suara kita, ganggu makhraj kita, dehem nggak batal. Tapi kalau dehem begitu batal. Nah maka gimana cara kita negur anak kecil yang lagi bercanda? Cukup pas lagi sholat, cukup pegang aja badannya, udah. Itu nggak batal nggak? Ya, saya kalau sholat anak saya bercanda, saya pegang palanya begini. Itu kalau anak saya. Kalau anak orang begini kali. Jangan ya. Biasanya kadang kalau kita begitu, kita tepak, anak kecil lagi sholat, kan kita beginiin kan boleh. Jangan kita tabok. Walaupun nggak batal ya, walaupun nggak batal, nabok bocah nggak batal hadirin. Cuman takutnya kalau kita tabok, ditabok lagi sama dia. Kita tabok begini, dipikir kata anak kecil, wah ngajak bercanda gitu. Akhirnya main tabok-tabokan. Kayak orang main injek kaki kan gitu. Lagi sholat nginjek kaki. Habis diinjek gimana? Diinjek lagi kan gitu. Terus aja begitu. Maka kalau kita negor orang sholat, anak kecil sholat, cukup pegang aja, dah gitu. Nggak usah ditepak, nggak usah gitu. Jelas ya. Nah itu caranya Rasulullah ya mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas tata cara sholat berjamaah yang benar kalau berdua. Jadi bukan di sebelah kiri tapi sebelah kanan. Ya. Nah ada yang menafsirkan, oh kalau kita sholat berdua maka safnya sejajar. Loh enggak. Kalau kita sholat berdua maka yang makmuman itu ta'akhuran yasiron, disunnahkan mundur dikit. Jadi nggak sunnah itu kalau kakinya sama begini, nggak sunnah, tapi mundur sedikit sekira-kira tumit bagian apa ujung jari makmum sejajar dengan tumit si imam gitu. Jadi nggak begini. Kenapa? Kalau makmum sama begini lurus, pas rakaat kedua bangun ternyata si makmum majuan dikit, batal sih batal. Si makmumnya batal karena telah maju lebih depan daripada siapa? Imam. Gitu. Makanya dikasih jarak segini gitu. Itu afdolnya. Makin mundur, makin kurang sempurna gitu. Sah tapi kurang afdol. Apalagi udah dua sejadah jauh gitu. Nah, itu kurang afdol. Gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadis dari ya Anas bin Malik. Nah, ini juga sama ya. Qala, dia mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakumtu ana wa yatimun khalfah. Suatu hari baginda Rasul salat, saya dan anak yatim. Ada anak yatim salat. Ya. Siapa yang salat bersama baginda Rasul? Namanya Domirah. Ya, namanya Domirah sama Anas. Jadi Rasul Domirah sama Anas. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan ibu kami namanya Ummu Sulaim di belakang. Gitu. Jadi Rasul ya, Anas yatim, seorang anak yatim sampai Ummu Sulaim. Nah, berempat nih salat nih. Ini Rasul sedang ngajarin kita gimana salat formasi kalau di rumah. Ya. Ada yang mengatakan ini salatnya Nabi salat fardu. Ya. Ada yang mengatakan enggak, ini salat sunnah. Ya. Tapi yang jelas ini sholatnya Nabi di rumah sahabat menunjukkan bahwa rumah sahabat itu adalah rumah yang mulia. Ya. Makanya kita kalau misalnya kedatangan ulama boleh tuh kita minta saat kalau bisa sholat di sini gitu, sholat sunnah. Ya. Kita siapin sejadah biar ditempatin sama itu ulama. Ada satu rumah di daerah Jakarta Selatan. Itu kalau ulama mana aja datang, apalagi yang terkenal wali, itu sholat di situ mampir ke situ walau sebentar. Ditanya nih sama seorang wali tersebut, ya Imam, ya Syekh, kenapa antum mampir ke rumah itu terus?
Apa kata dia? Saya lihat di rumah itu terpancar cahaya ke langit. Ya. Nah, ternyata betul kata Nabi. Ya, nawwiru buyutakum, sinarilah rumah kalian dengan apa? Dengan baca Quran dan sholat. Dua tuh. Kalau kita pengen rumah kita menyala, dengan Quran dan sholat. Yang lihat bukan orang awam, bukan. Yang lihat orang soleh. Gitu. Makanya anjuran kalau kita sholatnya di masjid, sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya, qobliyahnya di rumah, sholat fardunya di masjid, ba'diyahnya di rumah. Biar apa? Biar rumah kita ada cahayanya. Dan antara maghrib isya isi dengan Quran, atau antara subuh dengan isyraq isi dengan Quran, itu yang paling bagus. Itu yang. Nah ini ya Rasul mengajarkan kita tuh. Ya. Nah kemudian di sini ada satu pendapat yang mengatakan orang kalau sholat sendirian di belakang makruh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan nggak sah orang kalau sendirian di belakang. Sendirian, ini sah penuh nih, atau belakang sendiri. Kata Imam Ahmad nggak sah. Kata Imam Syafi'i sah, tapi makruh. Nah di hadis ini Ummu Sulaim sendirian. Ya. Formasinya Rasul di depan, dua di belakang, satu perempuan. Kata ulama ini hadis menunjukkan bahwa perempuan itu safnya beda sama laki-laki. Perempuan misalnya satu orang dianggap saf dia. Jadi nggak dianggap sholat sendiri itu perempuan. Ya. Jadi kalau misalnya satu orang imam, dua orang laki, nah satu perempuan jangan ngikut di sini sama makmum, jangan, tapi di belakang gitu. Ada lagi yang mengatakan hadis tentang larangan sholat sendirian di belakang hanya berlaku buat laki-laki, perempuan enggak. Jadi laki doang yang kena, yang perempuan enggak. Makanya sah-sah aja tuh. Nah cuma ada kasus gini, ada orang pacaran, ini pacaran ya, pulang ke rumah sholat jamaah, ceritanya begitu. Ya. Imamnya cowoknya, makmumnya ceweknya, sah nggak tuh? Kata ulama sah, tapi dosa. Sah tapi apa? Dosa. Apalagi pacar orang gitu kan itu. Udah pacaran orang lagi diambil gitu. Sah tapi dosa. Kenapa dosa? Karena dia ini berdua berikhtilat, berkhalwah, menyendiri, itu dosa. Di kamar berduaan itu nggak boleh. Yang boleh misalnya gini kasusnya, ada musola kantor, kan musola kantor paling 3 saf ya. Imamnya sendiri, ada perempuan itu boleh, selama terhindar dari fitnah. Tapi yang nggak boleh tadi, si imamnya cowoknya, si makmumnya ceweknya, di kamar berduaan, dikunci lagi kan gitu, ditutup misalnya gitu. Ini kan mengundang apa ya? Fitnah gitu. Nah itu sholatnya sah tapi apa? Makruh, bahkan haram. Ikhtilatnya tadi. Nah lain sama ini, kalau ini berempat tuh, imamnya satu, makmumnya 2. Kemudian yang hadis selanjutnya, hadis lucu nih hadirin. Ada sahabat namanya Abi Bakroh, bukan Abi Bakar, bukan. Abi Bakroh. Bakroh artinya kerekan sumur. Ya. Kenapa dinamakan bapaknya kerekan sumur? Gitu. Karena ada kisahnya ketika beliau sedang perang. Ini Abi Bakroh menggunakan katrol itu untuk turun ke tempat musuh. Gitu. Orang sahabat nggak ada yang pernah punya ide seperti itu, dia doang yang begitu, dipakai toke kerekan buat turun ke tempat musuh sehingga dinamakan Abi Bakroh. Gitu. Nah ini Abi Bakroh orang yang sangat-sangat luar biasa, ibadahnya masya Allah, semangat ibadah. Ya. Suatu hari Nabi lagi sholat, ini dikisahkan. Intaha ilan Nabi wa huwa raqi, dia nyampe ke masjid, Nabi lagi ruku, sahabat udah sholat. Dia nyampe ke masjid, Nabi lagi ruku. Kalau orang udah ruku, kalau dia ruku dapat gak rakaat? Dapat kan? Dapat rakaat deh. Kecuali imam udah itidal, dia datang sholat nggak dapat rakaat, lost tuh 1, masbuk hitungannya. Nah Nabi lagi ruku nih, Nabi rukunya lama. Dia lihat dari jauh, wah Nabi udah ruku. Dia takut kehilangan rakaat bareng Nabi, takut jadi masbuk, dari jauh udah ruku. Allahu Akbar begini. Sendirian. Ini misalnya kata saf cuma 3 saf nih, di ujung pintu udah begini, udah ruku dia. Dapat gak rakaat? Dapat. Itu dalil orang kalau sholat sendirian jauh sah.
Ya. Makanya kalau kita ke malam kalau lagi tarawih di sini kan, jamaah saf 1 rapat, 2 rapat, nah yang mau 5 belentong-belentong tuh. Ada yang lebih nyantai di luar. Habis 2 kali salam sempat soalnya. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Di luar sah. Kalau ngomongin saya sah. Sama Abi Bakrah sholat di ujung masjid, Allahu Akbar ruku, saf segini jauh sendirian. Kenapa dia ruku? Karena dia nggak mau ketinggalan 1 rakaat bareng Nabi. Dia nggak mau masbuk. Dia ruku di sini. Nah yang unik, ruku di jalan begini. Di ruku di jalan begini. Itu langkah kakinya Abi Bakrah kedengeran sama Nabi karena gerbag kayak kuda gitu. Ya. Nah, dikisahkan di sini setelah salam Nabi nanya, "Tadi siapa yang gedebak-gedebuk salat?" "Saya ya Rasulullah," kata Abi Bakrah. Apa kata kata Rasulullah? "Zadakallahu hirson." Semoga Allah tambahkan semangatmu ibadah. Woi, masya Allah. Emang orangnya semangat banget. Saking semangatnya nggak mau ketinggalan. Gitu. Apalagi wala ta'ud, dan jangan kau ulangi lagi hal seperti itu. Gitu. Ya. Ruku jalan gitu. Ya. Ini namanya semangat ya. Jadi artinya apa? Nabi tidak langsung menyalahkan semangatnya orang. Biarin nggak apa-apa. Cuman kalau besok jangan gitu lagi gitu ya. Tuh. Ya. Ada orang di Mesir kedatangan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Datang Syekh Mutawalli Sya'rawi. Orang Mesir gede-gede. Syekh Mutawalli Sya'rawi masih di mobil. Disambut, mobilnya diangkat sama jamaah. Masya Allah. Ini bukan ngangkat orang kan, mobil diangkat bareng-bareng rame-rame. Ya, mungkin buat kita, ini orang saking takzimnya sama kiai, belum turun mobil udah diapain? Kalau saya jadi Syekh Sya'rawi, iya bagus, besok jangan ya. Karena itu berlebihan gitu. Sama kayak Abi Bakrah tadi. Saking semangatnya di ruku. Untung nggak sujud tuh. Kalau sujud lebih kocak lagi tuh kan. Kayak cicurut gitu. Tapi kata ulama di sini Nabi memiliki 3 cara baca dalam hadis ini. Ada yang mengatakan la ta'ud, jangan kau ya kembali, la ta'ud. Jadi orang kalau udah balik ke sini jangan mundur lagi, la ta'ud. Ada yang mengatakan la ta'du, jangan buru-buru. Besok-besok jangan buru-buru ya, santai aja. Kalau ke masjid, imam udah ruku, santai, jangan kayak lari. Takutnya pas lagi lari keserimpet sarung, jatuh, nyundul jamaah nyundul jamaah, nyundul dari imam. Imamnya kesundul tuh. La ta'adu, jangan buru-buru. Yang ketiga, la tu'id, jangan kau ulangi lagi hal seperti itu. Nah, tapi ada beberapa faidah fikih yang bisa kita ambil. Yang pertama, sahnya makmum yang sholat meskipun jauh jaraknya. Tuh, sah itu. Tadi Abi Bakrah nggak disuruh ulang kan? Kalau karena nggak disuruh ulang maka sah sholatnya, gitu. Cuman makruh. Cuman apa? Makruh. Terus belakang sholatnya. Yang kedua, bolehnya sholat apa? Sahnya sholat orang yang di belakang sendirian sah. Cuman makruh. Tuh, 2. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, sahnya orang yang dapetin ruku bersama imam. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya dapetin imam ruku, dia ruku, sah. Tuh. Yang keempat, sahnya makmum yang ruku meskipun jauh dari jamaahnya, dari imamnya itu sah tuh. Ya. Nah jadi ya kalau kapan waktu misalnya kita pengen ngetes ilmu ya silahkan aja gitu biar nggak lupa gitu ya. Anda pengen ikutin Abi Bakrah nih sholat di belakang dirian terus begini turun tuh itu. Sah-sah aja tuh ya. Nah itu ya, itu berarti ini hadis menunjukkan sahnya orang yang sholat sendirian. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anwa bin Ma'badin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdah. Nah ini dia nih hadisnya. Rasul ngelihat ada laki-laki sholat dirian di belakang. Fa'amarahu an yu'idas shalah, Nabi perintahkan dia untuk ngulang sholatnya. Ini hadis yang dipakai Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kalau di belakang sendirian nggak sah. Tapi hadis ini dikecualikan dengan hadis Abi Bakrah tadi. Tuh, Abi Bakrah sholat di belakang nggak disuruh ngulang. Nah itu.
Ya. Sehingga antara larangan dengan perbuatan beradu nih dia, yang tadinya haram ya nggak sah menjadi makruh gitu. Ya. Itu jadi cara kita baca hadis begitu. Jangan lihat wah ngulang berarti nggak sah. Hadis yang tadi ada, yang tadi nggak disuruh ngulang. Kenapa? Karena memang hukumnya itu bukannya nggak sah, tapi hanya apa? Hanya makruh. Ini juga ada anjuran hadirin kita nih harus terus berjamaah. Ya. Jadi apa-apa jangan diri-diri gitu. Ngaji berjamaah gini, sholat berjamaah. Jangan bikin jamaah di dalam jamaah. Ini makruh hadirin. Ada orang misalnya sholat di sini imam, ya. Terus antum bikin di belakang, makruh ini. Gitu. Bikin majlis di sini, jangan bikin di sono, makruh. Gitu. Pernah kejadian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ngelihat ada sekelompok orang lagi zikir bareng-bareng, kumpulannya kecil. Ya. Kata yang pimpinannya, ya baca tasbih sekian, baca tahmid sekian, baca istighfar sekian, disuruh baca atu-atu. Berkumpul zikir. Abu Musa al-Ash'ari duduk ngikut mereka zikir. Tiba-tiba beberapa hari begitu terjadi, Abdullah bin Mas'ud datang ke tempat beliau. Ngelihat orang-orang pada duduk zikir ngelingkar begitu, ya, dia berpisah dengan zikir yang besar. Jadi ada dua halakoh. Diomelin nih, diomelin, gitu. Ya, dan orang yang memisahkan diri ini diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah beberapa tahun, ini kata beliau, saya lihat orang-orang yang melingkar bikin perkumpulan kecil di dalam perkumpulan besar, itulah orang-orang yang kelak akan berkhianat dengan kaum muslimin. Gitu. Makanya kita ini kalau ada perkumpulan besar ikut. Gitu. Ya, jangan bikin perkumpulan di dalam perkumpulan, jangan ada majlis dalam satu majlis. Udah ikut bareng-bareng. Gitu. Karena orang yang bikin perkumpulan dalam perkumpulan itu calon-calon pengkhianat. Ya. Nah, kemudian hadis yang lain dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, la salata limunfarid khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang munfarid, orang yang sendirian, khalfas shafi, di belakang shaf. Ya. Ala dakhalta ma'hum, dalam hadis yang lain dikatakan, tidakkah engkau ya masuk kepada mereka, au istararta rajulan, atau kau tarik orang lain. Jadi dua. Kalau kita sholat sendirian, ya, kita yakin nih nggak ada masbuk lainnya, ya, maka pilihannya cuma dua: masuk ke saf, nyelip, ya, atau tarik satu orang, gitu. Ya, atau tarik. Cuman kalau narik orang ada ilmunya. Yang pertama, tarik yang kita yakin nih orang ngerti. Jangan sampai kita tarik orang dinengok, ngapain bang begitu? Pernah kejadian begitu, ada orang kita tarik, dia nggak ngerti. Dia mundur, kenapa gitu? Atau ditarik nggak mau, dikerasin gitu. Lihat dari apanya. Nah, biasanya kalau saya nyiri ini dari jenggot biasanya. Wah, ini muka-muka ustadz nih, jenggotnya panjang, kita tarik tuh, ngerti dia, gitu. Tapi kalau yang pakai baju kaos kayaknya nggak paham nih, jangan ditarik. Gitu. Yang kedua, kita tarik orang yang bukan di depan kita, tariknya yang di sebelah kita. Karena kalau kita tarik yang di depan, dia mundur, nabrak kita gitu. Ya, cari yang agak kanan dikit atau kiri dikit. Yang ketiga, nariknya itu setelah apa tadi? Takbir. Allahu Akbar baru tarik. Gitu. Kalau nggak nyampe, boleh maju dikit, tarik. Gitu ya. Narik ya, bukan nyolek, bukan. Narik. Ada orang mahaminnya nyolek gitu. Narik, bener narik. Cuman jangan kencang-kencang, jangan pakai dia begini juga gitu. Biasa aja gitu, tarik. Nah, itu ya. Ini hadis dari Talaq bin Ali. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia mengatakan, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Kalau kalian dengar iqamah. Nah, ini dia. Kalau kalian telah selesai mendengar iqamah, baru famshu, jalanlah engkau menuju salat. Nih anjuran. Kata ulama, yang sunnah itu kalau bangun bukan pas lagi qomat, bukan, pas udah qomat selesai. Sebagian kita baru Allahu Akbar langsung bangun. Nah, itu nggak sunnah.
Karena kata Nabi, idza sami'tum, apabila kalian telah mendengar iqamah, berarti udah apa tuh? Udah selesai. Ya. Makanya dari 4 madhab semua mengatakan bangunnya pas sudah selesai. Gitu. Ya. Tapi kebanyakan orang Allahu Akbar langsung bangun. Ini ada hadisnya. Ya. Pernah sekali waktu saya awal-awal ngaji sama guru saya, baru dapat ilmu ini, saya praktek itu pas sholat Jumat. Jadi pas sholat Jumat kan kita habis dengar Jumat kan, ya, waladzikrullahi akbar, aqimus qomat tuh, Allahu Akbar. Saya masih begini, saya nungguin qomat selesai. Dibangunin, bangun. Aneh bukannya nggak tahu itu qomat, bukan. Aneh lagi nungguin selesai. Itu yang sunnah. Gitu. Tapi ulama memberikan satu pengecualian buat orang-orang tua, boleh bangunnya pas kalimat qad qomatis shalah. Kenapa qad qomatis shalah? Karena secara makna qad qomat, telah ditegakkan sholat. Maksudnya dikit lagi sholat begitu. Qad maknanya litakrib, maknanya qad qomatis shalah. Nah orang tua, kata ulama nih, kalau orang tua disitulah sunnahnya bangun. Kenapa? Orang tua bangunnya markir dulu. Bangunnya nggak langsung begitu kan? Bangun pelan-pelan, tarik dulu sarungnya, tarik gomisnya, ngongkang dulu dikit, baru bangun, gitu. Kalau anak muda, la ilaha illallah, zret, langsung bangun. Betul. Iya, gitu. Jadi kalau orang tua, qad qomatis shalah diri, gitu. Jadi kalau anak muda qad qomatis shalah udah bangun, berarti orang anak muda tapi tua, namanya pemuda jompo namanya. Jelas tuh ya, itu qomat. Wa alaikum bis sakinati wal waqari, dan hendaknya kalian itu bis sakinah, tenang. Kalau udah qomat jangan gerasak, gerusuk, wudunya buru-buru. Selesai wudu langsung ke masjid masuk, lari. Jangan. Kayak ada video tuh di YouTube ya. Orang di masjid pintu masih tutup, udah buru-buru nih, pas dibuka lari. Itu nggak sunnah. Ya. Ajaran Nabi wa'alaikum. Kalimat wa'alaikum maknanya wajib atas kalian bis sakinah wal waqar, menjaga ketenangan dan kewibawaan. Wala tusri'u, jangan kalian terburu-buru. Tuh ya. Jadi meskipun saf pertama afdol, kita jangan apa tadi? Buru-buru. Ya. Fama adraktum fasallu, maka apa saja yang kalian dapatkan, rakaat berapa saja yang kalian dapatkan, maka sholat di situ. Itu. Wa ma fatakum fa'atimu, apa saja yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Nah, inilah hadis ya tentang ya anjuran untuk berlaku tenang untuk sholat. Jadi jangan lari, jangan terburu-buru, gitu ya. Karena banyak sebagian orang yang memahami sepintas tadi ya, gitu. Datang nyerobot, pulang orang wirid nyerobot pulang, nggak ada hadirin. Makanya saya senang di sini ya, kalau kita habis sholat maghrib tuh, selesai sholat salam, kita miring kaki gini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu guru saya ngajarin, kalau kita lagi sholat, habis sholat begini, terus kita baca itu 10 kali aja, maka Allah akan jaga kita dari segala macam sihir, santet yang gimana aja nggak nyampe, ya. Santet kiriman yang gimana aja nggak sampai sama orang yang begini. Itu syaratnya kakinya masih miring begini. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Cuman pesenin istri kita ya. Karena biasanya santet kalau nggak kena sama lakinya, kena siapa itu? Kena istri ya. Jadi mesti dikasih apa tuh? Perlindungan. Ya, ratib, kita baca ratib. Ada nggak baca itu? Ada itu. Kalau ratib berapa kali ratib? Cuman 3. Jadi kata ulama gitu ya, 10 kita baca atau minimal banget 3 kali kita baca. Gitu. Ya, ini adab ya. Jadi selepas sholat jangan buru-buru pulang. Kesaf juga jangan terlalu buru-buru. Jadi santai, tenang tuh. Ya. Jadi imam datang buru-buru, lari. Gitu. Pas sholat, Allah, napasnya habis. Gara-gara apa? Sholatnya nggak tenang. Makanya anjurannya kalau kita sholat, datangnya tenang, pulangnya pun tenang, jangan ngerasa
gerusuk gitu ya. Tuh, inilah ya pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.